Seperti biasa hari Kamis, saatnya Smart Inspiration dalam Sapa Indonesia Pagi dengan narasumber Eloisa Luku, Centric Motivator dan Leadership Trainer. Selamat pagi, Selamat Mas pagi, Elo. Mas Stefani. Apa kabar? Baik sekali. Hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan to believe. Ini yang menjadi salah satu kekuatan manusia tentunya ya, Mas Elo ya. Nah, ini apa yang maksudnya yang menjadi fokus untuk arti dari belief ini? Bukan hanya sekedar keyakinan kan? Very good. Jadi pekerjaan saya sebagai seorang motivator, Centric Motivator itu kan keliling berbagai tempat di Indonesia ini, menulis buku juga untuk menginspirasi supaya potensi terbaik dari diri setiap kita ini bisa keluar, supaya hasilnya bisa maksimal. Dan salah satu yang sangat penting itu adalah tentang believe. Ini mengenai keyakinan. Nah, believe itu apa? Ini tentang sesuatu ide, suatu prinsip, suatu kalimat bahkan yang diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, tentu akan sangat berguna untuk para pemirsa di rumah kalau saya menyampaikan beberapa kisah supaya mudah untuk dipahami apa yang sedang kita bahas ya. Selama ribuan tahun itu orang-orang di dunia itu meyakini satu ide, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa berlari 1 mil, itu 1,6 kilometer kira-kira. Di bawah mustahil ya? Mustahil, lari 1,6 kilometer di bawah 4 menit waktunya. Jadi itu sudah dipegang keyakinan itu selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada seseorang yang mau memikirkan dan meyakini hal yang sebaliknya. Bahwa bisa kok lari di bawah 4 menit dengan jarak 1,6 km. Siapa dia? Namanya Roger Bannister. Pada tahun 1954, akhirnya dia berhasil mencetak rekor itu. 3 menit 59 detik sekian. Dan yang menarik adalah 1 tahun setelah Roger Bannister membuktikan belief yang baru itu, 37 orang pelari lainnya berhasil memecahkan rekor yang sama. Tahun 1956, berarti 2 tahun setelah kejadian itu, 300 pelari di seluruh dunia semakin banyak lagi berhasil mencetak rekor yang sama. Apa itu? Lari dengan jarak 1,6 km di bawah 4 menit. Apa yang bisa kita pelajarin pemirsa dari cerita itu? Jadi ada satu belief yang dipegang selama bertahun-tahun, bahwa it's impossible, tidak mungkin bisa berlari di bawah 4 menit. Jarak 1,6 km, ternyata terbukti salah. Nah, itu believe. Bahkan ada seorang yang berusia 70 tahun, namanya Hulda Crooks, itu ada temennya yang juga usia 70 tahun. Dan mengatakan di usia 70 tahun, sudahlah, ini kita sudah sunset, kita sudah siap-siap, akan beristirahat saja sudah. Tetapi justru di usia itulah Hulda Crooks ini memutuskan untuk memulai olahraga baru. Apa itu? Naik gunung. Di umur 70 tahun? Di usia 70 tahun. Dan pada akhirnya dia menjadi wanita, satu-satunya wanita di usia 70 tahun yang mendaki Gunung Fuji dan meninggal pada usia 101, tapi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, ini yang disebut sebagai belief. Ada begitu banyak belief-belief yang lain yang saya mengangkat tema ini untuk kita bahas. Karena ini justru yang seringkali membuat potensi yang terbaik dari diri manusia itu tidak keluar. Tapi bagaimana pertanyaannya bisa muncul belief itu di Roger sebagai pelari, juga pendaki gunung, itu bagaimana bisa muncul? Nah, ini berarti berbicara mengenai proses belief itu terbentuk itu apa? Itu ada 5. Mudah-mudahan kita punya waktu ya. Punya waktu, silakan. Tapi kita berbicara dimulai daripada yang namanya referensi atau informasi. Ya, Mas Stefani, semua informasi referensi masuk itu melalui panca indera kita kan ya. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton seperti ini. Kenapa Kompas TV misalnya memberikan sesi khusus untuk Smart Motivation seperti ini? Karena ini menjadi informasi. Nah, informasi itu kalau diulang menjadi belief. Jadi yang pertama adalah informasi yang diulang, ada repetisi di dalamnya. Yang kedua, informasi juga, tapi kemudian disampaikan oleh orang-orang yang kita anggap kita hormati, kita kagumi. Nah, itu di dalam agama, berbagai agama, ada pemimpin-pemimpin agama. Atau di sekolah adalah guru. Atau di rumah orang tua kita. Informasi yang mereka berikan, baik ataupun buruk, itu bisa begitu cepat menjadi belief kita bersama. Nah, bisa lagi kalau itu disampaikan dalam sebuah komunitas.
entah itu di sekolah atau di komunitas keagamaan, disampaikan pula oleh para pimpinan yang kita anggap sangat berotoritas dan diulang menjadi belief system kita. Apalagi disampaikan dengan intens emosi yang begitu tinggi. Apa itu? Bisa dengan mungkin ada retreat, ada tangisan di sana, ada meditasi di sana, di gelombang otak alfa, itu di mana kita mulai relax, itu critical mind kita terbuka. Jadi semua informasi yang masuk akan masuk di bawah otak bawah sadar kita. Sehingga menjadi sebuah otomatis nanti. Kita mengeneralisasikan segala sesuatu. Jadi kalau di dalam sebuah keluarga, itu sudah mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa suku tertentu itu jangan dipercaya. Padahal sebetulnya hanya satu pengalaman dari ayah dan ibunya terhadap suku tertentu, tapi digeneralisasikan dan diulang. Nah itu penting, bagaimana supaya tidak terjebak dalam generalisasi tadi? Nah itu dia. Pertama, kita harus sadari dulu bahwa ini hanyalah sebuah belief. Dan belief itu belum tentu benar. Karena umumnya manusia, kalau sudah punya belief tertentu, merasa itu sebuah kemutlakan. Nah itu justru kenapa kita ada talk show seperti ini kan, di dalam training-training kita bahkan ada sampai ke terapi bagaimana kita memprogram ulang pikiran yang negatif atau limiting beliefs. Karena banyak ya, saya memberikan training-training misalnya untuk orang-orang sales, untuk para leaders. Dan kalau kita lihat orang-orang yang bisa memberikan hasil terbaik di dalam dunia kerja, itu belief systemnya memang positif dan itu bisa diprogram. Salah satunya adalah kita menggoyang dulu yang namanya adalah belief negatif atau limiting beliefs yang ada dalam diri kita. Banyak cara, bisa NLP, bisa counseling, bisa hipno, bisa minimal afirmasi visualisasi, atau minimal kita mengkritisi yang menjadi belief system kita ini. Nah itu apa saja itu maksudnya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Elok, itu akan dibahas di Smart FM. Hari apa ya Pak Elok? Jadi saya hadir di Radio Smart FM setiap hari Senin pagi. Jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, live di 21 kota. Di situ saya bisa bahas hal-hal seperti ini jauh lebih habis pokoknya oleh Pak Elok. Terima kasih Pak Elok atas waktunya bersama-sama. Terima kasih. Thank you. Sudah jalan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga.